Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu ya. Perkenalkan nama saya Jandra Jurnadewata dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktek pembelajaran bahasa Indonesia materi cerita rakyat. Di sini ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Belum ya? Tujuan pembelajaran saya di sini adalah dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis. Menceritakan kembali isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca dengan kreatif selama proses pembelajaran. Apa itu cerita rakyat? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu cerita rakyat itu apa? Tidak tahu. Ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di tengah masyarakat yang berisi nilai-nilai tertentu yang dianut oleh masyarakat tersebut. Seperti halnya kayak legenda kerajaan Majapahit seperti itu. Cerita rakyat dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah dongeng, mitos, dan legenda. Yang pertama adalah dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak dianggap benar-benar terjadi, termasuk di dalamnya cerita-cerita perikurlara dan cerita-cerita dengan tokoh binatang. Jadi yang ada di film-film itu kalau yang berhubungan dengan binatang itu bisa disebut dengan fabel. Yang kedua ada mitos. Ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Mitos adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap sakral atau suci. Misalnya seperti kerajaan di masa lampau seperti itu, cerita yang tidak mungkin terjadi atau bisa mungkin terjadi. Yang ketiga adalah legenda. Legenda adalah dongeng asal mula terjadinya suatu tempat, peristiwa atau keberadaan suatu daerah. Biasanya kayak kerajaan Majapahit, seperti itu, kerajaan Kediri dan Andi-Andi Lumut seperti itu. Nah, nanti kalian akan saya beri tugas untuk mengidentifikasi cerita Andi-Andi Lumut. Ini contohnya seperti latar suasana, latar waktu, dan latar tempat kalian identifikasi atau mengamati. Nah, di dalam cerita biasanya ada sifat, diantaranya adalah protagonis, antagonis, tritagonis. Protagonis adalah sifat yang biasanya menjadi peran utama dalam main karakter, biasanya sifatnya baik. Dan antagonis itu biasanya rival dari pemain main karakter, itu biasanya jahat biasanya. Antagonis adalah bisa dibilang jahat dia, bisa dibilang baik dia. Nanti kalian cermati dialognya dan hubungan dengan tokoh lain dan cara berpikir dan bertindak. Nah, sekarang saya beri tugas untuk menganalisis video. Kalian menuju ke link ini untuk membuka. Di situ ada dua video yang kalian pilih adalah yang berjudul Andi-Andi Lumut. Nanti dibentuk 5 kelompok ya, masing-masing anak itu ada 5. Oke, yang sudah selesai bisa presentasi ke depan. Baik, saya dari program kelompok 1 akan membacakan diskusi dari kelompok saya. Yang pertama, siapa Andi Lumut itu? Andi Lumut adalah seorang pangeran dari kerajaan Jenggala. Yang kedua, dari mana asal cerita Andi Lumut? Andi Lumut adalah cerita rakyat dari Jawa Timur. Yang ketiga, siapa nama ibu angkat Andi Lumut? Nama ibu angkat Andi Lumut adalah Mbok Rondo. Yang keempat, siapa nama asli Andi Lumut? Nama asli Andi Lumut adalah Pangeran Raden Panji Asmoro Bangun. Yang kelima, dengan siapa Andi Lumut menikah? Andi Lumut menikah dengan Kentri Kuning atau Putri Sekar. Kelompok saya akan memberikan tugas per individu, jadi satu orang satu. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpulkan sekarang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah presentasi. Mungkin itu saja dari saya untuk pembelajaran kali ini. Sampai ketemu ke pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.